hal begitu Sayyidina Umar menghargai. Kalau dimarahin, ya namanya istri punya siklus wanita, hormonnya itu nggak stabil pas haid atau datang bulan, barangkali marah, ya sudah, antum jangan baper dimarahin. Ya nggak? Wanita itu punya siklus beda, hormonalnya beda dengan kita. Ya nggak? Pada saat antum dimarahin, ya biasa saja. Sayyidina Umar itu dimarahin, diam, ingin mengadu kepada Sayyidina Abu Bakar. CS-nya kan beliau. Nyampe di rumah Sayyidina Abu Bakar, terdengar suaranya istrinya Sayyidina Abu Bakar agak kenceng. Nah, ini kan sama aja ini, sama yang di rumah. Berarti apa? Lagi dimarahin juga. Ada apa Sayyidina Umar? Enggak, saya pengen ngopi aja sama antum. Nah, kalau bahasa kita begini gitu. Ya sudahlah, sama kita nih. Ayo kita ke Rasulullah. Nyampe Rasulullah, terdengar pula begitu. Jadi apa? Rasulullah pun kelasnya pernah dimarahi oleh istrinya. Ini ada sebuah kisah. Istri Rasulullah kan 9, antum kan baru 1. Ada yang 2 di sini? Wah, yang senyumnya manis itulah yang 2. Nah, begitu ya. Nah, beliau itu begini. Suatu ketika ini jatahnya istri Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah orang yang paling muda. Beliau ingin mengaktualisasikan cintanya kepada Rasulullah. Apa? Ya ingin memasakkan Rasulullah, masakkan hidangan begitu. Tiba-tiba pas masak, ada yang ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min, kalau dia bahasa Arab begitu ya. Siapa? Ana khadimatu Ummu Sofia. Aku adalah pembantunya Ummu Sofia. Kita kedua bersama. Ummu Sofia itu salah satu istrinya Rasulullah. Istri yang lain. Kemudian apa? Ada apa? Ini Ummu Sofia lagi memasakkan Rasulullah. Ini ada hidangan kesukaan Rasulullah. Ini istri yang lebih senior begitu ya. Tapi istri Rasulullah itu memiliki karakter beda-beda. Ummu Sofia itu memang pintar masak, Pak. Nah, kemudian apa? Datang Ummu Sofia bilang gini, ya Rasulullah duduk di situ. Ini kelasnya Rasulullah, bukan kelasnya jenengan, suami istri jenengan. Ya Rasulullah duduk di situ. Rasulullah mau bukain pintu, nggak boleh itu. Rasulullah juga nggak marah itu. Kemudian apa? Dibukakan pintu, apa yang terjadi? Kamu bawa pulang, kalau enggak, ku pecahkan itu. Istri kita ngomong begitu itu lagi marah, apa lagi baik-baik saja? Lagi marah dong, iya enggak? Ini Rasulullah itu Rasulullah itu di situ. Nah, kata Pak Dodi, lihat ekspresinya. Nah, padahal Pak Dodi ini belum update karena sudah lama nggak dimarahi istrinya begitu ya. Begitu Pak Dodi ya. Sekarang itu nggak ada ekspresi, tiba-tiba juga marah Pak Dodi. Ini yang terupdate ini Pak Dodi ya. Nah, ini begitu kan. Terus istri Rasulullah itu begini. Istri Rasulullah itu begini. Kamu pulang, kalau enggak saya pecah. Pembantunya bingung dong. Ini pulang, saya dimarahin Ummu Sofia, istri Rasulullah. Saya maju, juga dimarahin Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah. Bingung dong. Ini Ummul Mukminin dua-duanya. Bingung ini. Kemudian apa? Saking marahnya Sayyidah Aisyah, cemburu, dibanting itu. Apa Rasulullah bilang? Ya Rasulullah, walada. Ya Rasulullah, sudah. Nggak ada makan di sini, nggak ada makan di sini. Rasulullah jawabnya santai saja. Bilang kepada saya, wahai sahabatku, minggirlah kalian, menjauhlah kalian. Ini sesungguhnya ibumu lagi marah-marah. Begitu saja. Sehingga kalau antum dimarahin istri, ya biasa saja. Janganlah antum, konlean gak kena diatur tauleno. Bukan begitu. Laki-laki itu bukan yang pandai memukul istrinya. Laki-laki itu yang bukan pandai membentak istrinya. Bukan. Itu bukan laki-laki itu. Pakai rok aja antum kalau begitu ke istrinya. Kalau antum merasa laki-laki, yang sabar sama istri. Apakah Rasulullah saja? Saya juga pernah dimarahi istri saya. Tapi jangan bilang-ulang ya. Semoga istri saya tidak melihat ini. Waduh, direkam ini ya. Lupa ini saya. Masuk ini ya. Ini cerita aja ini. Semoga istri saya nggak pernah ngelihat ya. Istri saya jarang melihat ini. Saya itu ke Tumapel. Di Tumapel itu ada toko Arab. Yang jual juga Arab. Tentunya orang Arab itu, mohon maaf, lebih mancung daripada kita begitu kan. Tiba-tiba lagi sibuk, ada cucunya yang punya, berarti masih muda Pak. Kurang lebih umurnya ya 22, 23 begitu. Istri saya pada saat itu juga belum 30. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nggih, mau apa?
sarung, boleh nggak ngelihat yang itu, boleh ditunjukin. Kok kurang pas ya, kalau ini kulit saya kok kurang, yang ini ditunjukkan semua begitu. Sopan, namanya orang jualan sopan nggak? Sopan, ini ilmu ini bagi antum kalau jualan yang sopan sama customer. Sopan itu, indah, senyumnya itu nggak terlupakan. Jadi saya sudah lupa sama senyumnya ini. Nanti kalau ketemu istri saya kan bahaya ini ya. Kemudian begitu sopan, begitu beliau begini. Oh iya, mohon maaf ya, belum cocok, kapan-kapan balik, insya Allah ke sini. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti kapan-kapan balik lagi ke sini. Oh iya, nah, ya sudah kita pulang. Masuk mobil, nggak cocok nggak beli Pak. Saya itu kalau nggak cocok nggak beli. Habis itu nyampe di mobil diem aja istri saya. Mem gini-gini, ya kenapa sih Mem? Pipi salah apa begitu ya? Enggak. Kapan-kapan balik lagi ya. Lu saya digitukan Pak di mobil. Ya ternyata Pak, malam mau tidur, kapan-kapan balik lagi ke sini ya. Itu vocab nggak terlupakan itu Pak. Ngomong begitu terus. Saya pikir besoknya sudah hilang begitu. Sampai Pak 3 bulan kadang juga nggak lupa itu. Kadang sampai sekarang marah itu, ya itu lagi. Itulah memorinya seorang wanita. Sehingga wanita itu dalam berinteraksi, antum lagi dimarahin, antum santai saja. Itulah Rasulullah, beliau secara fisik kuat, secara sabarnya luar biasa. Beliau itu tegas dalam menghadapi orang kafir juga, sabarnya keras ya keras tapi sabar. Beliau menghormati para sahabat. Beliau menghormati orang-orang yang belum dikasih hidayah oleh Allah. Bahkan dulu di Taif, suatu ketika beliau itu berdakwah, beliau itu dilemparin, kakinya ini gocer, ngalir darah, dilemparin. Rasulullah itu enggak kebal Pak, enggak kedot Pak. Kalau minta kedot ke Allah Subhanahu ya dikasih, tapi Rasulullah enggak mau Pak. Lalu apa yang terjadi? Bukan yang emosi itu bukan kita Pak, ternyata malaikat itu emosi Pak. Loh iya Pak. Tak pikir malaikat itu makhluknya nggak ada emosinya. Emosi ngelihat Rasulullah dihancur, di kakinya dilemparin. Ya Rasulullah, kalau engkau izinkan, gunung Uhud ini akan ku angkat, diblek nih itu gini, gunung blek ini kaumnya. Diangkat, ditimpakan begitu. Wah, luar biasa itu emosi itu. Nah, apa kata Rasulullah? Jangan. Kalau bapak-bapaknya belum iman, barangkali anak turunnya iman. Luar biasa. Misi visi antum itu harus ke depan. Antum nggak bisa mengislamkan bapak-bapaknya, anaknya yang antum kejar. Antum ingin meningkatkan ekonomi, bapak-bapaknya nggak mampu. Antum ajari digital marketing, bapak-bapaknya belum mampu. Harapannya anaknya, jangan putus asa begitu, santai saja. Dakwah itu kita harus berjangka panjang. Ini kalau saya berjuang sekarang, umur sekian, barangkali kita nggak nikmati. Yang menikmati siapa? Anak cucu kita. Harus begitu. Harus misinya panjang, visi misi kita panjang. Maka itulah Rasulullah SAW, indahnya luar biasa, kekuatannya luar biasa. Beliau itu alim sealim-alimnya. Bahkan Rasulullah itu dalam sebuah riwayat beristighfar. Istighfar itu mohon ampun atas dosanya. Dalam satu riwayat itu 70 kali. Dalam riwayat yang lain itu berapa? 100 kali. Istighfar maknanya mohon ampun atas dosanya. Sekarang saya tanya, emang Rasulullah punya dosa? Rasulullah itu maksum. Orang yang maksum itu apa? Tanpa apapun dosanya diputihkan oleh Allah, tidak ada. Bahkan memang Rasulullah nggak ada dosa. Mulia. Lah kita, antum istighfarnya berapa kali? Ayo, pimpinan Pak, jenengan Pak. Sehari berapa kali? Habis sholat ping 33 lek iling gitu ya. Lek iling gitu ya. Loh, saya tanya, ibu-ibu ini kalau nyuci, kalau ininya kotor Pak, deterjennya itu lebih dikit apa lebih banyak? Kira-kira apa? Kalau kotor lebih banyak. Kalau nggak kotor ya sedikit saja. Antum merasa dosa antum lebih sedikit daripada Rasulullah? Enggak dong, kita dong lebih banyak. Maknanya istighfar kita harus lebih banyak. Kalau Rasulullah itu beristighfar, itu ingin menunjukkan cintanya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ya memang banyak maksiat, kita itu dosa. Oleh karena itulah cinta kita terhadap Rasulullah. Maman atau ani, taat kita itu sudah digambarkan. Berarti apa? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ya antum lakukan. Antum disuruh sabar, ya sabar. Disuruh menghargai sesama, ya ojo nyente-nyente lek ngomong. Ojo tuh ditung-ding lek ngomong, sing sabar. Sesama teman ini kita harus menghargai.
Kalau Rasulullah mengajarkan jujur amanah, ya antum jujur dan amanah. Kalau antum Rasulullah itu pekerja keras, maksimal dalam bekerja, antum juga jangan rebahan. Antum taatlah kepada Rasulullah. Rasulullah begitu. Rasulullah itu nggak ada itu ceritanya rebutan ahli waris, itu nggak ada. Emang nggak ada warisan kok dari bapak ibunya, ya kan? Putra-putri Rasulullah juga nggak begitu. Satu, Rasulullah itu punya baju perang, itu sudah diberikan ke Baitul Mal sebelum beliau meninggal. Ya nggak rebutan anak cucunya. Ya gitu antum juga begitu. Kalau dikasih warisan nggak usah. Oh ini yang kakaknya. Kamu itu dulu aku yang belikan celana. Berarti kakak ini minta yang banyak, boleh dong? Jangan begitu dong. Nggak ada sangkut pautnya antum dulu pernah berbuat baik kepada orang tuanya, pernah berbuat sama adik-adik antum. Tatkala orang tua antum meninggal, antum kok nage-nage itu. Nggak boleh. Begitu ya. Jadi yang baik. Nah, cara mengungkapkan cinta kita terhadap baginda Nabi Muhammad SAW yang pertama dengan taat kita kepada Rasulullah. Yang kedua kita dengan cara mempelajari bagaimana karakter Rasulullah, bagaimana secara fisik Rasulullah, bagaimana amalia Rasulullah antum pelajari. Yang ketiga dengan cara antum bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya solawat itu amalan yang paling keren. Kok bisa yang paling keren? Allah itu mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah bersolawat kepada Nabi. Allah itu bersolawat kepada Nabi. Malaikat bersolawat kepada Nabi. Oh, malaikat juga bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu, hei wong-wong sing beriman, sholawatu dening Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah bersolawat tujuannya ingin memberikan rahmat kepada baginda Nabi. Kalau malaikat bersolawat tujuannya membuktikan kalau beliau taat kepada Allah. Kalau kita bersolawat itu bukan kita mendoakan Rasulullah. Memang solawat artinya mendoakan Rasulullah. Tapi solawat itu pada dasarnya kita itu menjemput rahmatnya Allah. Seandainya Rasulullah itu digambarkan gelas, bukan Rasulullah gelas. Rasulullah ini sudah penuh atas rahmatnya Allah. Tatkala kita Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, bertambah rahmat Allah kepada Rasulullah, tapi apa? Ambernya itu apa? Jatuh kepada kita. Maka orang yang ingin mendapatkan rahmatnya Allah dengan cara apa? Sholawatlah kalian kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sholawat itu penting. Bahkan sholawat kita, siapa yang sholawat sekali dihitung 10 kali, bukan riwetnya, tapi kuantitinya. Ini ya, saya sholat sekali kan dihitung sekali. Tapi kalau di Masjidil Haram kan dihitung 100.000 kali. Ini antum sholat sekali di mana saja dihitung 10 kali. Padahal pahalanya sholawat ini bagaimana? Saya akan mengutip sebuah hadis qudsi. Ini pernah saya sampaikan, saya ulang kembali. Saya kitabnya diberi oleh Profesor Joko. Profesor Joko guru saya. Ini sebelum kita lanjutkan, Profesor Joko lagi terkena musibah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung ingat, ayo kita bacakan Fatihah kepada beliau agar supaya beliau senantiasa kuat dan diberi kemudahan oleh Allah. Ala hadina as-salihah al-Fatihah. Amin. Semoga Profesor Joko dari pesan YouTube ini, antum dimanapun antum berada, hati saya bersama antum senantiasa. Karena beliau yang menasihati saya, beliau senantiasa kalau ketemu yang dikatakan tidak pernah masalah duit itu, tapi masalah kualitas iman, itu beliau. Luar biasa beliau itu. Nah, saya ceritakan, tatkala dikasih kitab itu, banyak amalannya ternyata. Waduh, ini kalau Prof Joko ya mampu, ini kalau saya, Masya Allah, amalannya begini. Ini yang Senin ini, Selasa, Rabu ini, ya Allah, banyak sekali yang diamal. Saya takjub, itu ada salah satu hadis namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu perkataan Allah, tapi nggak ditulis di Al-Quran. Itu namanya hadis qudsi. Nah, itu begini. Indama Lailatul Isra, pada saat malam Isra Mi'raj, Rasulullah itu kan menghadap Allah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha, baru ke arsy-Nya Allah. Kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha, ditemenin malaikat, namanya malaikat Jibril. Tapi dari Sidratul Muntaha ke arsy-Nya Allah, tidak ditemani oleh siapapun.
Beliau itu nyampe di arsy-Nya Allah yang masyhurkan difardukan sholat. Ya enggak? Pas Isra Mi'raj itu loh. Halo, sudah pernah dengar apa belum ini? Kok pada diam saja, sudah ngantuk ini? Nah, kok gak mantuk kok ini? Waduh, ayah HP jarang malang ini. Lah, beliau ini khusyuk jari wah. Ini jari Rasulullah itu ternyata sebelum waktu menghadap Allah pertama kali, beliau itu dikasih 3 pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pertanyaannya? Di dalam hadis qudsi itu diterangkan, ya Muhammad, as-samawatu liman. Wahai Nabi Muhammad, langit itu milik siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, laka ya Rob. Kata orang Jawa artinya, ya gadani jenengan ya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ya milik engkau ya Allah. Nah, begitu kata Rasulullah. Sopan sekali begitu. Kemudian apa? Ditanya pertanyaan yang kedua. Wa anta liman ya Muhammad. Engkau itu milik siapa Nabi Muhammad? Ah, indah sekali pertanyaannya. Ana laka ya Rob. Ya saya juga milik engkau ya Allah. Wah, ini pertanyaan yang ketiga. Rasulullah itu wasakata, terdiam. Rasulullah nggak bisa jawab. Tetapi diterangkan Rasulullah bukan nggak bisa menjawab, tapi Rasulullah tidak mau menjawab karena malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala.